Soal nomor 1. Bentuk pengamalan sesuai dengan lambang Pancasila di atas dalam kehidupan sehari-hari adalah titik titik titik. Langsung saja kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini adalah gambar padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan lambang dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung kita lihat untuk pilihan A. Di sini pilihan A tidak memaksa kehendak pada orang lain. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila keempat. Kemudian pilihan B, membina kerukunan hidup antar manusia. Ini adalah contoh dari pengamalan sila kedua. Lalu pilihan C, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ini adalah contoh dari sila kelima. Kemudian pilihan D, tidak merendahkan suku dan adat daerah lain. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga. Dari penjelasan Kak Evan, berarti untuk jawaban soal nomor 1 ada di pilihan C, yaitu tidak membeda-bedakan dalam berteman. Soal nomor 2, warga Kelurahan Panggung sedang melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Sebagai pemuda di Kelurahan Panggung, Arjuna dan teman-temannya ikut membantu warga sesuai dengan kemampuannya. Mereka dengan senang hati membantu kegiatan kerja bakti hingga siang hari. Sikap yang ditunjukkan oleh Arjuna dan teman-temannya mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke titik titik titik. Nah, adik-adik, berarti ini untuk Arjuna dan teman-temannya serta warga sekitar itu sedang melakukan yang namanya kerja bakti. Nah, untuk kerja bakti sendiri itu contoh pengamalan dari sila ketiga. Ada di pilihan B. Soal nomor 3, perbuatan yang dilakukan anak-anak seperti pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pancasila, yaitu sila ke titik titik titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar anak-anak sedang membuli temannya. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak boleh ditiru ya. Untuk kasus bully atau mengejek, ini melanggar sila kedua, yaitu ada di pilihan B. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Langsung saja kita lihat untuk pernyataannya. Pada pernyataan nomor 1, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, ini adalah betul, mencerminkan sila keempat. Kemudian nomor 2, memaksakan kehendak. Ini tidak boleh, berarti salah. Nomor 3, menolong teman yang kesulitan. Ini sesuai dengan sila kedua. Lalu untuk nomor 4, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Ini sesuai dengan sila keempat. Lalu nomor 5, mengutamakan kepentingan bersama. Ini juga merupakan sila keempat. Berarti jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 1, 4, dan 5. Nomor 5, Edo ditunjuk oleh ibu guru untuk menjadi ketua kelas. Sebagai ketua kelas, Edo memiliki tanggung jawab dengan kelasnya. Namun, Edo hanya memerintah teman-temannya untuk melakukan tugas, sedangkan Edo sendiri tidak mau mengerjakan tugasnya. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Edo sebagai ketua kelas adalah titik titik titik. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ada di pilihan A, yaitu bersikap adil dalam membagi tugas. Soal nomor 6, salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang menunjukkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik titik titik. Nah, adik-adik berarti cari yang berhubungan dengan ketuhanan atau dengan agama. Dari pilihan A sampai pilihan D, dari pilihan A sampai pilihan D yang berhubungan dengan agama ataupun ketuhanan
ada di pilihan C, yaitu melaksanakan ibadah tepat waktu. Nomor 7, kegiatan yang dilakukan seperti gambar di atas menunjukkan salah satu pengamalan sila Pancasila yang berbunyi titik titik titik. Nah, adik-adik langsung saja kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar para siswa sedang bermusyawarah. Nah, untuk musyawarah sendiri itu sesuai dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 8, pada acara karnaval, siswa kelas 6 menggunakan pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan titik titik titik. Nah, adik-adik perlu diingat untuk memakai pakaian adat ini salah satu bentuk dari cinta tanah air. Nah, ketika kita cinta tanah air, berarti itu contoh dari pengamalan sila ketiga. Nah, untuk lambangnya sendiri dari sila ketiga adalah pohon beringin. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 9. Kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua, Pancasila, ditunjukkan oleh gambar nomor titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk sila kedua sendiri ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita cari untuk gambar yang berhubungan dengan manusia. Pada gambar nomor 1, ini adalah seorang anak sedang memberikan bantuan kepada seorang pengemis. Berarti ini sesuai dengan sila kedua, berarti betul. Kemudian untuk nomor 2, ini gambar sedang bekerja bakti. Berarti ini menunjukkan sila ketiga, berarti salah. Lalu untuk gambar ketiga, ini sedang melihatkan kegiatan mengaji. Berarti ini sesuai dengan sila pertama, ini juga salah. Lalu gambar keempat, ini sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Sesuai dengan sila kedua, berarti betul. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Nomor 10, Adi dan Wisnu adalah teman baik. Meskipun memiliki perbedaan kepercayaan, mereka tidak menjadikan perdebatan itu sebagai masalah. Hari ini Adi tidak masuk sekolah karena sakit. Sikap Wisnu yang benar ketika mendengar kabar Adi sakit adalah titik titik titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 10 yaitu ada di pilihan D, menjenguknya. Nomor 11, kelas 6 sedang mengadakan musyawarah pemilihan ketua kelas. Beni dan Dayu mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Saat pemilihan ketua kelas, Dayu terpilih karena mendapatkan suara terbanyak. Sikap Beni setelah mendapatkan hasil keputusan musyawarah sesuai pengamalan sila Pancasila adalah titik titik titik. Nah, untuk sikap Beni yang kalah dalam pemilihan suara ketua kelas ada di pilihan C, yaitu menerima hasil musyawarah dan melaksanakan dengan tanggung jawab. Nomor 12, pada jam istirahat, anak-anak kelas 6 bermain bola bersama di lapangan. Saat bermain, kaki Adi tidak sengaja menendang kaki Dani saat mengambil alih bola, sehingga ia terjatuh dan mengalami cedera. Menyadari apa yang terjadi, Adi pun langsung meminta maaf dan membantu Dani untuk mendapatkan pertolongan dari teman-temannya. Pertanyaannya, sikap yang ditunjukkan oleh Adi merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang berbunyi titik titik titik. Nah, di sini berarti Adi meminta maaf dan langsung menolong Dani yang sedang kesusahan. Itu menunjukkan sikap sesuai sila kedua, yaitu ada di pilihan A, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 13, perhatikan pernyataan berikut.
Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan hak sebagai warga negara di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Nah, adik-adik langsung saja kita melihat untuk pernyataannya. Nomor 1, mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini merupakan hak, tetapi ini di lingkungan keluarga. Kemudian untuk nomor 2, mendapatkan pekerjaan yang layak ini merupakan hak dari warga negara. Berarti betul. Lalu nomor 3, mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan pendapat. Ini juga merupakan hak dari warga negara. Berarti juga betul. Nomor 4, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya. Nah, ini merupakan dari kewajiban. Nah, jawaban soal nomor 13 itu ada di pilihan B, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 14, setiap orang mempunyai kewajiban dalam masyarakat untuk menjaga lingkungannya tetap sehat dan bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Hak yang akan didapat oleh masyarakat dengan melaksanakan kewajiban tersebut adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, ketika masyarakatnya itu melaksanakan kewajiban berupa tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan, haknya akan ada di pilihan A, yaitu tinggal di tempat yang nyaman dan udara bersih. Nomor 15, setiap orang berhak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya, kewajiban kita di lingkungan masyarakat adalah titik titik titik. Jawaban soal nomor 15 ada di pilihan D, yaitu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Soal nomor 16. Kegiatan yang menunjukkan bukan kewajiban anak di sekolah adalah titik titik titik. Nah, adik-adik langsung kita lihat untuk gambarnya. Berarti di sini bukan kewajiban, artinya adalah hak. Pilihan A, ini gambar sedang melakukan upacara. Berarti ini merupakan kewajiban. Terus untuk pilihan B, ini adalah siswa yang bertanya saat pelajaran berlangsung. Ini merupakan hak anak di sekolah. Nah, untuk pertanyaannya yang bukan kewajiban anak di sekolah, berarti yang bukan di sekolah itu ada di pilihan C. Kita lihat untuk gambar C ini sedang melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nomor 17, ibu sedang memasak makan malam untuk keluarga. Saat itu Ida sedang belajar mengerjakan PR dan tiba-tiba ia mendengar adiknya yang masih kecil rewel. Ida melihat ibu kesusahan memasak sambil menggendong adik. Sebagai anak, kewajiban Ida ketika melihat ibunya kesusahan adalah titik titik titik. Untuk jawaban soal nomor 16 itu ada di pilihan B, yaitu membantu ibu dengan mengajak adik bermain. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan hak anak di rumah ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Adik-adik langsung kita lihat untuk pernyataannya. Yang nomor 1, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ini merupakan hak dari seorang anak di rumah. Berarti itu adalah betul. Kemudian nomor 2, hidup rukun dengan anggota keluarga. Ini merupakan sebuah kewajiban anak di rumah. Berarti ini salah. Karena pertanyaannya adalah hak. Nomor 3, mendapatkan kesejahteraan dan tercukupi semua kebutuhan. Ini merupakan betul karena ini adalah hak. Lalu nomor 4, menjaga nama baik keluarga. Ini adalah salah karena nomor 4 ini merupakan sebuah kewajiban.
Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 18 ada di pilihan C, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 19, hak yang didapat anak setelah melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan. Gambar di atas adalah titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini anak-anak sedang melakukan kerja bakti dengan membersihkan kelas. Nah, ketika anak-anak membersihkan kelas, maka hak yang akan didapat adalah kelas yang bersih dan nyaman. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 20, pemerintah mewajibkan warga masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk membantu dalam proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Hak yang diperoleh masyarakat dengan membayar pajak adalah titik. Nah, adik-adik, untuk hak sendiri itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Ketika masyarakat membayar kewajibannya dalam bentuk pajak, maka hak yang akan didapatkannya adalah mendapatkan fasilitas umum yang memadai. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 21, guru memberikan tugas kepada siswanya untuk melakukan tugas kelompok. Dalam kelompok telah dibagi tugasnya masing-masing agar cepat selesai. Tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok tersebut adalah titik. Jawaban soal nomor 21 ada di pilihan B, yaitu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Soal nomor 22, kegiatan yang menunjukkan kewajiban anak di rumah sesuai gambar adalah titik. Adik-adik, untuk kewajiban ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, berarti langsung kita lihat untuk gambarnya. Pada gambar A, ini seorang anak sedang meminta izin kepada orang tuanya. Ini adalah merupakan kewajiban, berarti betul. Lalu, pada gambar B, ini adalah seorang anak sedang melakukan kerja bakti ya, bersama keluarganya membersihkan rumah. Berarti ini juga merupakan kewajiban, artinya betul. Gambar C, ini adalah melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Berarti ini adalah salah, karena di sini yang ditanyakan kewajiban anak di rumah. Pilihan D, ini sedang bermain, berarti juga salah, karena bermain merupakan hak anak. Jawaban soal nomor 22 ada di pilihan A, yaitu gambar A dan gambar B. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, pernyataan di atas kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan isi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, untuk bunyi dari pasal 27, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Langsung untuk ke pernyataan nomor 1, mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini juga merupakan hak dari isi pasal 27, tetapi ini adalah ayat 2 ya, dan ini merupakan hak, bukan kewajiban. Nomor 2, ikut serta dalam usaha bela negara. Ini merupakan kewajiban, berarti betul. Kemudian nomor 3, menjunjung hukum dan pemerintahannya. Ini juga merupakan kewajiban yang sesuai dengan pasal 27. Berarti jawabannya ada di nomor 2 dan nomor 3. Pilihan C. Nomor 24. Indonesia adalah negara yang percaya dengan adanya Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya kepercayaan yang ada di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah sesuai kepercayaannya.
Hak ini diatur dalam UUD 1945 pasal titik-titik. Nah, adik-adik perlu diingat ya, untuk jawaban soal nomor 24 itu ada di pilihan D, yaitu pasal 29 ayat 2. Nomor 25, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang sesuai dengan isi pasal 28 UUD 1945 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik langsung kita lihat untuk pernyataannya. Nomor 1 memiliki hak untuk berpendapat. Ini sesuai dengan pasal 28. Kemudian untuk nomor 2, memiliki hak untuk melakukan kegiatan organisasi. Ini juga sesuai dengan pasal 28. Lalu nomor 3, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini adalah pasal 27. Lalu nomor 4, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini adalah pasal 31. Nah, untuk jawaban soal nomor 25 itu berarti ada di pilihan B, yaitu nomor 1, 2, dan 5. Nomor 26, dalam lingkungan masyarakat, kita hidup dengan banyak orang yang memiliki perbedaan seperti agama, bahasa, budaya, atau suku. Sikap kita sebagai warga masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang ada adalah titik-titik-titik. Untuk jawaban soal nomor 26, itu ada di pilihan A, yaitu hidup rukun. Nomor 27, Bejo, Butet, dan Beni mengunjungi rumah Betran. Bejo keturunan dari Jawa, Butet dari Medan, Beni dari Padang, sedangkan Betran dari China. Mereka memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Bejo dan Beni beragama Islam. Butet beragama Katolik, sedangkan Betran beragama Protestan. Perbedaan yang tampak dari mereka adalah titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 27 ada di pilihan D, yaitu suku dan agama. Soal nomor 28, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 28 ini sangat gampang, ada di pilihan B, yaitu melakukan piket atau kerja bakti di sekolah. Soal nomor 29, dalam menyikapi perbedaan agama yang ada di Indonesia, sikap persatuan yang harus kita lakukan adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik dilihat untuk gambarnya, di sini terdapat gambar dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia, yaitu ada 6 agama ya. Untuk sikap persatuan yang harus kita lakukan adalah dengan toleransi yang ada di pilihan B. Nomor 30, kegiatan diskusi seperti gambar di atas biasanya dilaksanakan di lingkungan titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini sedang berdiskusi atau bermusyawarah di tempat kerja atau kantor. Berarti untuk jawaban soal nomor 30 ada di pilihan D, tempat kerja. Nomor 31, manfaat yang didapat dari kegiatan seperti gambar di atas, kecuali titik-titik-titik. Nah, ini gambarnya sedang gotong royong atau kerja bakti. Nah, untuk pertanyaannya manfaat dari gotong royong, tetapi di sini kecuali berarti yang bukan. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu membuat malas ikut berpartisipasi. Nomor 32, setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan Jumat Sehat dengan melakukan kegiatan olahraga bersama dan kerja bakti membersihkan kelas. Anak kelas 6 bersama-sama untuk membagi tugas masing-masing. Selama kegiatan kerja bakti berlangsung, mereka saling bekerja sama
dan tolong-menolong menyelesaikan tugas masing-masing. Berdasarkan ilustrasi di atas, manfaat nilai persatuan dan kesatuan yang didapat adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 32 itu berada di pilihan A, yaitu mempererat tali persaudaraan. Nomor 33, dalam kegiatan diskusi, ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Benny dan Edo. Sebagai ketua, Lani pun akhirnya harus dapat mengambil keputusan yang bijak agar tidak menimbulkan pertengkaran antara Edo dan Benny. Solusi tepat yang harus diambil Lani adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk jawaban soal nomor 33, yaitu berada di pilihan B, memberikan penguatan dari masing-masing pendapat dan memilih pendapat dengan pertimbangan. Soal nomor 34, teman sekelas Dika yang bernama Desta tertimpa musibah, sehingga ia tidak dapat ikut kerja kelompok mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan besok. Dika dan teman-temannya pun segera melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Sikap yang sebaiknya diambil Dika dan teman-temannya adalah titik-titik-titik. Adik-adik, jawaban soal nomor 34 ada di pilihan A, yaitu membantu meringankan tugas bagian Desta dengan dikerjakan bersama-sama. 35, Asti memiliki seorang teman bernama Azura. Mereka berteman sejak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Azura, gadis berparas cantik dan memiliki mata sipit serta kulit yang putih. Teman-teman Azura sering mengejek fisik Azura secara verbal. Sikap Asti yang tepat terhadap apa yang dialami Azura adalah titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban 35 itu ada di pilihan D, yaitu membantu Azura dan menasehati teman-temannya untuk tidak mengejeknya lagi. 36, Wisnu ingin menjadi pemimpin yang sukses. Sikap yang harus dimiliki Wisnu agar dapat menjadi pemimpin yang sukses adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, banyak sikap yang harus dimiliki agar menjadi pemimpin yang sukses. Nah, di sini Kak Evan menjawab 3 sikap saja. Yang pertama adalah jujur, kemudian tanggung jawab. Nah, untuk sikap yang terakhir yaitu adil. Nomor 37, Raffi dalam perjalanan pulang sekolah tidak sengaja melihat temannya yang jatuh dari sepedanya. Ia kemudian berlari untuk menolongnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Raffi mencerminkan pengalaman sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nomor 38, sikap yang harus dilakukan Benny dan Edo sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila adalah titik-titik-titik. Di sini Benny dan Edo melihat orang tua yang akan menyeberang jalan. Berarti untuk sikap yang harus dilakukan Benny dan Edo adalah membantu orang tersebut menyeberang jalan. Nomor 39, Nadia dan Rama bersama-sama mengajukan diri dalam pemilihan ketua kelas. Meskipun mereka berbeda jenis kelamin, tetapi memiliki hak yang sama. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang mengandung nilai titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk jawabannya ini adalah kemanusiaan dan persamaan derajat. Soal 40, dalam kegiatan diskusi di kelas, setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal titik-titik-titik. Nah, adik-adik perlu diingat untuk pasal yang berisi tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat
itu adalah pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Soal berikutnya nomor 41. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, kewajiban seorang anak di rumah ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk nomor 1, membantu ibu menjaga adik. Ini merupakan sebuah kewajiban. Kemudian mendapatkan kasih sayang di nomor 2, ini merupakan hak. Dan untuk nomor 3, membantu membersihkan rumah, ini merupakan kewajiban. Berarti untuk jawabannya ada di nomor 1 dan nomor 3. 42. Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Nomor 43, sikap yang tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan terhadap perbedaan budaya yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah titik titik titik. Nah, ini gambarnya berbagai suku yang ada di Indonesia. Untuk sikap yang tepat dalam menjaga persatuan dan kesatuan yaitu toleransi. Nomor 44. Siti dan Dayu berteman baik sejak duduk di kelas 6 SD. Rumah mereka berdekatan sehingga sering terlihat mereka berangkat dan pulang bersama-sama. Hari ini di kelas 6 kedatangan teman baru dari Palembang yang bernama Lani. Saat jam istirahat, Siti dan Dayu melihat Lani duduk sendirian. Karena merasa memiliki perbedaan bahasa dan budaya, sehingga kesulitan dalam beradaptasi. Sikap Siti dan Dayu yang benar untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 44 adalah mengajak Lani bermain bersama. Nomor 45. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, sikap yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk nomor 1, tidak menghina suku dan budaya daerah lain. Ini berarti sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk nomor 2, bertengkar dengan teman di sekolah, ini jelas bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Ini berarti betul karena pada soal yang ditanyakan adalah yang bertentangan. Untuk nomor 3, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan bersama. Ini juga bertentangan, berarti betul. Jawabannya ada di nomor 2 dan nomor 3. Nomor 46, ayah berencana melakukan kegiatan liburan keluarga pada saat libur akhir tahun. Untuk itu, ayah meminta semua anggota keluarga berkumpul dan melakukan musyawarah dalam menentukan tujuan liburan akhir tahun. Setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, tentukan 3 sikap yang tepat sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, adik-adik, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk sikap yang pertama adalah menghormati pendapat keluarga lain, dan sikap yang kedua berbicara dengan sopan kepada keluarga. Sikap yang ketiga adalah menerima hasil keputusan bersama. Nomor 47, Pancasila memiliki 5 nilai luhur yang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pertanyaannya, sebutkan 3 sikap yang sesuai dengan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah
tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang kedua, rajin menabung dan hidup hemat, bersikap adil ketika mengambil keputusan bersama. Soal nomor 48, Huda dan keluarganya tinggal di kota Tegal. Tempat yang mereka tinggali nyaman dan bersih. Tetangga mereka juga baik serta saling hidup rukun. Huda pun dapat berteman dengan teman sebayanya yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Huda dan keluarganya sebagai warga masyarakat. Nah, adik-adik, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Kewajibannya adalah menjaga lingkungan tetap aman dan tentram. Kemudian, kewajiban berikutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kewajiban yang ketiga, mengikuti dan berpartisipasi aktif setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut. Soal nomor 49. Perhatikan naskah teks Sumpah Pemuda berikut. Pertanyaannya, sebutkan 3 makna yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda tersebut. Jawabannya adalah mengajarkan nilai-nilai persatuan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebanggaan dan cinta terhadap tanah air. Lalu yang ketiga adalah menekankan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Soal terakhir nomor 50. Sebutkan sikap yang harus diterapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan kegiatan tersebut. Adik-adik, langsung saja untuk jawabannya adalah menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan saat menyampaikan pendapat. Lalu yang ketiga, menerima hasil keputusan dengan lapang dada.